Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Tepi Lepen Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan 4 formasi dengan skema 4 back yang mungkin wajib kalian coba. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim guys, atau tepatnya di matchday ke-22 kompetisi liga. Itu berarti musim ini hanya tersisa 4 harian lagi guys. Nah, saat ini tim saya Real Madrid untuk sementara masih aman duduk di puncak klasemen dengan raihan 63 poin, selisih 5 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Oprario MS yang baru mengumpulkan 58 poin. Nah, uniknya tim saya saat ini menjadi salah satu tim yang paling produktif dan menjadi tim dengan pertahanan terbaik, di mana saat ini tim saya Real Madrid belum sekalipun kebobolan di liga. Selain itu, pemain saya juga sukses mendominasi daftar pemain top, mulai dari top skor, top assist maupun pemain terbaik guys. Tapi sayang sekali guys, pencapaian bagus tim saya di liga tidak serta-merta berhasil membawa Real Madrid lolos ke babak final cup. Karena di leg pertama babak semifinal, tim saya harus mengakui ketangguhan tim lawan setelah ditundukkan Dayak Meratus FC dengan skor telak 5-2. Ya, itu adalah kesalahan fatal yang saya lakukan musim ini karena saya tidak menyempatkan diri untuk hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan guys. Kacau. Dan setelah menelan kekalahan yang cukup menyakitkan, akhirnya saya berusaha untuk membuat tim saya lebih percaya diri dengan merubah skema taktik, strategi maupun formasi sebelum menghadapi Dayak Meratus FC di leg kedua. Dan hasilnya ternyata tim saya mampu mengalahkan tim lawan dengan skor tipis 3-2 guys. Tapi sayang sekali, kemenangan tersebut tidak cukup untuk mengantar Real Madrid ke babak final karena tim lawan punya keunggulan produktivitas gol dan mereka lolos ke babak final dengan agregat 7-5. Ya, tentu itu adalah hasil yang sangat mengecewakan dan tentu ini membuat moral pemain inti yang saya miliki menjadi menurun. Tapi tidak apa-apa guys, yang penting kita sudah berusaha keras untuk bisa mengimbangi Dayak Meratus FC. Terlebih mereka punya kualitas yang jauh lebih tinggi, jadi mereka pantas untuk lolos ke babak final. Ya, meskipun di final endingnya mereka harus menelan kekalahan yang lebih menyakitkan lagi setelah ditundukkan Babesi FC dengan skor telak 6-2. Jadi ya, kita sama-sama kecewa, tapi setidaknya tim saya tersingkir lebih dulu di babak semifinal dan tidak terlalu menyakitkan karena kekalahan di final tentu lebih menyakitkan, apalagi dengan skor yang cukup besar. Nah, setelah menelan pil pahit di babak semifinal cup, tim saya kembali membuktikan diri di babak semifinal Liga Champions setelah menundukkan Miami FC di leg pertama dengan skor telak 4-1. Jadi musim ini kita masih punya kans untuk bisa kembali mengangkat trofi skuping besar. Tapi dengan catatan di leg kedua kita harus lebih dulu menundukkan Miami atau minimal meraih hasil seri. Baru setelah itu kita pikirkan lagi lawan yang akan kita hadapi di babak final Liga Champions nanti. Ya, saya harap bukan hanya tim saya saja yang mungkin bisa kembali meraih gelar juara, tapi tim yang teman-teman kelola juga saya harap di akhir musim ini mampu meraih semua trofi yang ada. Tapi sebelum itu, saya ucapkan selamat pada teman-teman semua yang musim ini sukses meraih trofi pertama, yaitu trofi cup. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, pencapaian kalian juga hebat. Semoga musim depan giliran tim kamu yang meraih gelar juara. Oke guys, jadi formasi dengan skema 4 back yang saya rekomendasikan yang pertama yaitu formasi 4-5-1 parkir bus. Nah, formasi ini cukup menarik digunakan karena di sini kita lebih banyak menempatkan pemain tengah guys. Jadi dengan lebih banyak menempatkan pemain tengah, tim kita akan cenderung lebih banyak menguasai bola. Selain itu, formasi ini juga lebih fleksibel karena tim kita juga punya kekuatan yang lebih baik di bawah kedua sayap. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Atau kamu bisa atur sendiri taktik dan strategi sesuai dengan keadaan saat pertandingan berlangsung. Dan untuk formasi dengan skema 4 back yang kedua yaitu formasi 4-2-3-1. Nah, formasi 4-2-3-1 sebenarnya ada 3 tipe guys. Yang pertama formasi 4-2-3-1 bertahan, dimana kita bisa menempatkan 4 back
2 gelandang bertahan, 1 gelandang tengah, 2 gelandang sayap, dan 1 penyerang tengah. Atau kita bisa menempatkan AMC yang punya gaya main false nine. Sementara untuk taktiknya di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental team gigih bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Sementara untuk skema formasi 4-2-3-1 standar, di sini kita bisa menempatkan 4 back, 2 gelandang bertahan, 1 gelandang serang tengah, 3 gelandang serang, dan 1 striker. Kemudian untuk taktiknya, di sini kita bisa menggunakan taktik dengan mental team menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Lalu yang ketiga, formasi 4-2-3-1 menyerang, di mana skemanya memang hampir mirip dengan skema yang kedua ya guys ya. Bedanya di sini kita menempatkan 4 back, 2 gelandang tengah atau MC, 3 gelandang serang, dan 1 striker. Sementara untuk taktiknya sendiri kita bisa menerapkan taktik dengan mental team menyerang, fokus umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi saya ingatkan lagi guys, untuk taktik dan strategi sebenarnya bisa saja diubah sewaktu-waktu ya guys ya, tergantung situasi di setiap pertandingannya. Oke, dan formasi dengan skema 4 back yang ketiga yaitu formasi 4-1-2-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-3-3 holding atau formasi 4-1-2-3 P-style. Nah, formasi ini dulu sempat menjadi meta formasi di game Top 11 sebelum era 3D guys. Tapi saat ini saya perhatikan sudah mulai banyak manajer yang kembali menerapkan skema formasi 4-1-2-3 P-style ini guys. Sebelumnya sempat ditinggalkan, sekarang para manajer sudah mulai berangsur kembali menerapkan skema formasi 4-1-2-3 P-style. Nah, untuk taktiknya sendiri kita bisa menerapkan taktik dengan mental team menyerang, fokus umpan perpaduan atau bawah kedua sayap, atau kamu bisa serang dari zona tertentu, gaya umpan perpaduan atau panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jadi formasi 4-3-3 holding atau 4-1-2-3 P-style memang lebih fleksibel untuk menyerang maupun bertahan. Nah, yang terakhir formasi dengan skema 4 back yang keempat yaitu formasi 4-3-1-2, formasi yang diterapkan oleh Real Madrid di babak final Liga Champions. Dan formasi dengan skema 4 back serta 2 striker ini sebenarnya ada 2 tipe guys. Yang pertama, kita bisa menempatkan 4 back, 3 gelandang tengah atau MC, 1 gelandang serang tengah AMC, dan 2 striker. Kemudian untuk taktiknya di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental team menyerang, fokus umpan perpaduan, serangan balik mati, tujuannya agar tim kita bisa lebih banyak menguasai bola, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Sementara formasi 4-3-1 yang kedua hampir mirip tapi beda guys, dimana di sini kita bisa menempatkan 4 back, 1 gelandang tengah, 2 gelandang sayap, 1 gelandang serang tengah, dan 2 striker. Kemudian untuk taktiknya di sini kita bisa menerapkan taktik dengan mental team menyerang atau bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap atau dari zona tertentu, misalkan mau menyerang dari sayap kiri maupun sayap kanan bisa. Gaya tekanan maksudnya serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi saya ingatkan lagi ya guys ya, untuk taktik dan strategi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya guys. Tapi taktik dan strategi seperti ini bisa kita gunakan saat kita tidak hadir di sisi lapangan ya guys ya. Dan ketika kita sudah memiliki skema taktik, strategi, dan formasi yang tepat, itu bisa membuat kita tenang dan lebih percaya diri meskipun kita tidak selalu hadir saat pertandingan berlangsung. Apalagi jika kita sudah memiliki kombinasi pemain yang tepat di semua area, saya rasa kita bisa memenangkan pertandingan di setiap harinya. Dan formasi yang saya gunakan musim ini yaitu formasi 4-2-3-1 di awal musim. Sementara di pertengahan sampai akhir musim saya menerapkan formasi 4-3-1-2 ala Carlo Ancelotti ketika berhasil membawa Real Madrid mengangkat trofi si kuping besar musim ini.
Tapi perlu diingat ya guys ya, terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan tidak menjamin tim kamu bisa selalu meraih kemenangan, karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Oke, jadi mungkin itu saja rekomendasi formasi dengan skema 4 back yang mungkin wajib kalian coba musim ini. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan kira-kira formasi apa yang bagus, yuk tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdonasi untuk channel ini melalui Saweria maupun Super Thanks. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.